Halo guys, kembali lagi di channel Yenda Storyland. Di video kali ini, Admin akan menceritakan film yang berjudul Super Me yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang mimpi yang menjadi kenyataan. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Cerita dimulai dengan seorang penulis novel bernama Sang Yu. Selama setengah tahun terakhir, Sang Yu mengidap suatu penyakit yang membuat ia tidak bisa tidur karena mimpi buruk. Pada suatu ketika saat Sang Yu sedang berada di sebuah kereta, sesosok makhluk hitam tiba-tiba menyerang Sang Yu. Dan saat Sang Yu hampir terbunuh, ia langsung terbangun dari mimpinya. Sang Yu hidup dengan keadaan sulit dengan tinggal di kontrakan yang sempit. Ditambah sifat Sang Yu yang introvert membuat ia sulit bersosial dengan orang lain termasuk pemilik kontrakan. Saat pemilik kontrakan merasa khawatir karena Sang Yu selalu berada di kamar, Sang Yu lebih menghindari pemilik kontrakan tersebut. Meskipun begitu, Sang Yu tetap berusaha untuk menyingkirkan mimpi buruknya. Mulai dari datang ke sebuah seminar, dokter psikolog, hingga pergi ke dukun. Namun semua usahanya, Sang Yu tidak membuahkan hasil. Di balik hidup Sang Yu yang suram, Sang Yu masih mempunyai keinginan untuk mendekati seorang gadis pemilik kafe yang menjadi cinta pertamanya. Namun dengan kondisinya yang sekarang, Sang Yu memutuskan untuk melupakan kisah cintanya. Sang Yu yang mulai kehabisan uang hanya bisa membeli martabak polos. Melihat Sang Yu kayak orang susah, sang penjual memberikan topping gratis kepadanya. Sebelum Sang Yu memakan martabaknya, ia bertemu dengan Han, seorang bos dari studio sekaligus sahabatnya. Namun Sang Yu yang melihat Han segera melarikan diri, dan setelah kejar-kejaran singkat, mereka berdua berakhir makan bareng di warteg. Han menganggap Sang Yu telah melanggar kontrak karena ia tidak kunjung memberikan skrip setelah menerima uang muka dari Han. Sang Yu beralasan tak bisa fokus karena kurang tidur, dan semua uang muka yang diberikan oleh Han telah habis untuk berobat. Meski begitu, Han tidak mempercayai Sang Yu dan memerintahkan agar Sang Yu melanjutkan novelnya. Akhirnya, Sang Yu pun kembali ke kontrakan untuk menulis skrip. Namun semua jendela dan pintu kamarnya sudah terkunci. Ia juga menemukan bahwa semua barangnya sudah berada di luar kamar. Kini Sang Yu tidak lagi mempunyai tempat tinggal dan terpaksa melanjutkan skripnya di sebuah resto burger. Saat hanya menyisakan Sang Yu seorang diri, tiba-tiba seorang pelanggan muncul. Seketika tempat di sekitar Sang Yu berubah dan pelanggan sebelumnya yang datang langsung menyerangnya. Lagi-lagi sebelum Sang Yu tewas, ia terbangun dari mimpinya. Karena mimpinya semalam, Sang Yu pun akhirnya menyerah. Sebelum Sang Yu bunuh diri, ia sempat mengirim pesan kepada Han bahwa ia meminta maaf karena tidak bisa membuat naskahnya. Ia berjanji akan membayar Han di kehidupan selanjutnya. Sang Yu benar-benar putus asa, dan yang paling Sang Yu takutkan ketika ia tidak bisa membedakan dunia kenyataan dan mimpi. Hidupnya sudah tak berarti saat semua keinginannya kian menjauh. Namun saat Sang Yu ingin bunuh diri, Kang Martabak menawarkan martabak gratis kepada Sang Yu. Hingga akhirnya Sang Yu pun lebih memilih martabak ketimbang bundir. Sambil makan martabak, Sang Yu menceritakan tentang mimpi buruknya yang membuat kehidupannya kacau. Ia selalu mati saat ia bermimpi. Mendengar hal itu, Kang Martabak memberi solusi agar Sang Yu terbangun sebelum ia mati. Dan untuk terbangun dari mimpi, Sang Yu perlu menyadarkan dirinya dengan berkata hanya mimpi. 这谁受得了啊？死了得了，先醒过来呗。只是提醒我们还活着。 Setelah melihat wanita idamannya dan mendengar nasihat dari Kang Martabak, Sang Yu memutuskan menjalani kehidupannya lagi.
namun ia sudah tak mempunyai uang sepersen pun. Akhirnya Sang Yu pun menjual handphone satu-satunya demi membeli beberapa roti untuk tetap bertahan. Di tengah Sang Yu sedang menikmati rotinya, Hang Er, cewek yang ditaksir Sang Yu, tiba-tiba muncul. Seketika Hang Er berubah menjadi sosok hitam dan menyerang Sang Yu. Saat Sang Yu hampir tewas oleh sebuah pedang, ia teringat perkataan Kang Martabak. Hingga akhirnya Sang Yu pun mengatakan bahwa ini hanya mimpi, dan seketika Sang Yu terbangun sebelum ia tewas. Tak jauh dari situ, ia menemukan sebuah pedang yang digunakan untuk membunuhnya. Awalnya Sang Yu berpikir masih bermimpi, namun setelah ia sadar bahwa ia mendapatkan pedang, Sang Yu memutuskan untuk menjual pedang tersebut di pasar loak. Setibanya di sana, beberapa pedagang menawarkan pedang tersebut dengan harga yang lumayan. Setelah mengetahui pedang yang ia bawa berharga, Sang Yu berpindah ke sebuah pegadaian. Singkat cerita, Sang Yu mendapat 20.000 yuan atau sekitar hitung-hitung sendiri. Dari uang tersebut, Sang Yu menyewa kamar dan glowing up. Namun kebahagiaan Sang Yu tak bertahan lama saat sosok hitam muncul di apartemennya. Dengan sebuah kapak emas, sosok hitam tersebut mulai menyerang Sang Yu secara barbar. Saat Sang Yu hampir terbunuh, ia sempat memegang kapak dan menyadarkan dirinya bahwa ia sedang bermimpi. Seketika Sang Yu pun terbangun dengan kapak emas yang dipegangnya. Beberapa puluh ribu yuan Sang Yu mendapatkan dari menjual kapak tersebut, dan hidup Sang Yu mulai berubah. Di suatu malam saat Sang Yu tertidur akibat mendem, ia bermimpi berada di sebuah pameran barang antik. Saat Sang Yu hilang-hilang di tempat tersebut, sosok makhluk hitam dengan senjata tiba-tiba menembaki Sang Yu. Sang Yu yang tak mampu melawan harus terbunuh oleh sosok tersebut. Sang Yu yang merasa kesal kembali tertidur untuk kembali ke pameran barang antik sebelumnya. Kali ini Sang Yu berhasil lolos dari mimpinya dan mendapatkan 2 buah barang antik. Sang Yu pun menjual barang tersebut ke pedagang gelap. Meski pedagang gelap mencoba mencari tahu asal dari barang tersebut, Sang Yu lebih memilih bungkam dan pergi dari tempat tersebut dengan cek senilai 1 juta yuan. Sesaat kemudian, Sang Yu keluar dari gedung. Ia bertemu dengan Han. Sang Yu yang melihat Han dengan refleks segera melarikan diri. Namun ia sadar bahwa ia bukanlah Sang Yu yang dulu dan memutuskan bertemu dengan Han. Beberapa saat kemudian, mereka berdua mukbang bareng di sebuah restoran. Dengan memberikan 20.000 yuan, Sang Yu ingin memutus kontrak dan berhenti menjadi penulis novel. Han yang melihat Sang Yu tiba-tiba berduit ingin ikut bergabung dengan Sang Yu. 还值得我尊重。那天你发短信，你吓唬谁呢？不唱山歌的，以后不写剧。 Beberapa saat kemudian, Sang Yu mencoba memberanikan diri untuk mendekati Hang Er. Namun, nyalinya tiba-tiba menciut saat Hang Er berada di depannya. Di tengah Sang Yu ngopi, ia melihat Kang Martabak dan sebuah papan yang tertuliskan bahwa kafe tersebut akan dijual. Mengetahui hal itu, Sang Yu mencoba mengetahui alasan kenapa Hang Er menjual kafenya. Setelah mengetahui alasan kafe dijual karena sepi, Sang Yu menemui Han untuk curhat mengenai cara mendekati seorang cewek. Akhirnya mereka berdua terlarut dengan acara mendem bareng. Saat Han mengantar Sang Yu ke kamarnya, ia menemukan segepok uang dan sebuah cek senilai 1 juta yuan. Tak lama Sang Yu terbangun dengan memegang perhiasan di tangannya. Melihat hal itu, Han mengira Sang Yu mendapatkan musisat setelah perihnya hidup yang Sang Yu alami. Oleh karena itu, Han ingin bekerja dengan Sang Yu. Di keesokan paginya, Sang Yu kembali ke kafe dengan membawa uang sekoper. Ia ingin membeli kafe dengan Hang Er yang tetap mengelolanya. Sang Yu akan menunggang semua kerugian dan keuntungan akan dibagi dengan Hang Er. Namun Hang Er tidak bisa menerima tawaran tersebut
Begitu saja, ia menawarkan Sang Yu untuk makan malam. Di malam harinya, Sang Yu dan Hang Er tiba di sebuah restoran. Hang Er tidak ingin menerima kebaikan Sang Yu sebagai donatur, melainkan investor. Ia akan membagi kerugian dan keuntungan bersama. 名字好像在哪儿听过似的。真的蛮好，真的，叫这名字挺多的，亏了赚了，我们共同承担，或者不是单身。就得先养养。 Setelah kesepakatan dibuat, Sang Yu melanjutkan farming di dunia mimpi dengan Han sebagai penjaga saat ia terbangun. Beberapa saat kemudian, Sang Yu bermimpi tiba di sebuah brankas. Kali ini Sang Yu mampu mengendalikan kekuatannya dan berhasil menjarah brankas tersebut dengan sangat mudah. Dengan uang, Sang Yu membuat kafe Hang Er menjadi rame. Namun ia melihat Kang Martabak yang masih bagaimanapun Kang Martabak berperan penting dalam kesuksesannya dan mendapatkan uang. Oleh karena itu, ia meninggalkan sekantong uang ke Kang Martabak. Selesai bekerja, Sang Yu mengantar pulang Hang Er. Hang Er mulai penasaran dengan pekerjaan Sang Yu. Sedang Sang Yu yang tidak ingin pekerjaannya terungkap memberikan 3 kata kunci: mimpi, mencari, dan mendapatkan. Mendengar hal itu, Hang Er mengira bahwa Sang Yu bekerja sebagai penulis novel. Menulis novel membutuhkan mimpi, kemudian mencari karakter utama, lalu mendapatkan akhir cerita. Meski tebakan Hang Er salah, Sang Yu terkejut karena pekerjaannya yang sekarang mirip dengan penulis novel. Setelah mengantar pulang Hang Er, Sang Yu kembali farming untuk mendapatkan mobil. Mobil tersebut nantinya diberikan ke Hang Er agar Hang Er bisa pulang dengan mobil. Hang Er pun menyadari bahwa Sang Yu mendekatinya bukan karena bisnis, namun Hang Er tidak ingin mempunyai pasangan karena harta. Maka dari itu, Hang Er memutuskan menjalani hubungan dengan Sang Yu secara perlahan. 这台车是送你的，单身这么多年，你们编剧的思维聊聊，是一个很有名的编剧，而且啊，说我听听。 Setelah mendengar perkataan Hang Er, Sang Yu memulai kembali menulis novel. Hari demi hari pun berlalu sambil menemani Hang Er di kafe. Sang Yu melanjutkan menulis novel meski kini ia mempunyai uang. Tak menduga, karya yang ditulis Sang Yu membuat Han takjub. Ditambah dengan uang yang dimilikinya, Han mampu membuat koneksi dan membesarkan nama Sang Yu. Kini karir Sang Yu terus melesat saat ia mampu memproduksi beberapa film dan semua perhatian media tertuju padanya. Di suatu malam, Sang Yu bermimpi tiba di ruang berisi tumpukan emas. Namun Sang Yu lebih tertarik dengan sabuk emas yang digunakan sosok hitam yang menjaga tempat tersebut. Setelah berhasil mendapatkan sabuk emas, Sang Yu mulai berpikir ada dimensi lain di sekitar kita. Dunia tersebut tak terlihat, namun setelah mendapatkan sesuatu dari dunia tersebut, kita bisa menciptakan hal baru di dunia nyata dan membuat perubahan. 还分都没抓过，能力到那个时期，也就是天才，咱俩把这事儿办了成不成？但真的是他们发明的。从来没在这个角度看过我的店。 Kini semua kekayaan dan impian untuk hidup bersama Hang Er sudah Sang U dapatkan sampai di suatu malam saat Sang Yu di rumah Hang Er, sebuah pedang tiba-tiba meleset ke arahnya. Dan saat Sang Yu sadar pedang tersebut telah menghilang, namun luka yang dimiliki Sang Yu masih membekas. Mengetahui hal itu, Sang Yu pun kembali ke tempatnya. Sang Yu mulai berpikir tentang karma setelah mencuri barang yang bukan menjadi haknya. Serangan tersebut mungkin peringatan bagi dirinya sebagai pembalasan. Saat Sang Yu tertidur, ia bermimpi tiba di sebuah pencakar langit. Di sana ia menemukan sosok lain dari dirinya tiba-tiba lenyap. Saat Sang Yu terbangun, Sang Yu kembali menderita bekas luka dan tak lama ia mulai melihat sosok dirinya di masa lalu, namun kali ini di dunia nyata. Di tengah rasa kebingungan yang Sang Yu alami, sekelompok orang tiba-tiba datang menculiknya. Rupa-rupanya yang menculik merupakan pedagang gelap yang penasaran dengan benda antik yang Sang Yu dapatkan. Sebelum itu, pedagang gelap menghubungi Han untuk meminta uang tebusan. Namun setelah mengetahui Han membawa banyak uang, pedagang gelap merubah rencananya dengan membawa Han. Mengetahui ternyata Sang Yu mempunyai banyak simpanan di bank,
pedagang gelap pindah lokasi tempat tinggal Sang Yu. Di sana Sang Yu kembali diinterogasi mengenai di mana barang-barang antik yang Sang Yu dapatkan. Meski Sang Yu mengatakan kebenarannya pada pedagang tersebut, para pedagang tidak akan mempercayainya. Dan tak lama kemudian Hang Er tiba di hotel untuk bertemu Sang Yu. Selama ini Sang Yu tiba-tiba menghilang yang membuat Hang Er khawatir. Namun Sang Yu yang tidak ingin Hang Er terlibat segera menyuruhnya untuk pergi. Meski begitu Hang Er tetap pergi kemana Sang Yu pergi. Dan saat tiba di tempat tersebut, Hang Er melihat Sang Yu yang sudah disandra. Mengetahui hal itu, Hang Er mencoba menawarkan kafenya untuk bisa membebaskan Sang Yu. Di sisi lain, Han yang sudah sadar mencoba melakukan perlawanan. Dengan bantuan dari Han, mereka bertiga berhasil lolos. Namun tidak butuh lama, sampai anak buah pedagang gelap berhasil menemukan mereka bertiga. Demi membiarkan Sang Yu dan Hang Er melarikan diri, Han mengorbankan dirinya untuk menahan para bawahan yang mengejar Hang Er dan Sang Yu. Namun, usaha Han tersia-sia saat mereka berdua berhasil tertangkap. Hang Er yang mencoba melawan harus berakhir tewas, sedang Sang Yu yang sekarat kembali masuk ke dalam mimpi. Di mimpi kali ini Sang Yu pindah ke sebuah kota misterius. Di sana Sang Yu juga melihat kilas balik saat ia di dunia mimpi. Sampai akhirnya Sang Yu tak bisa kembali ke dunia nyata dan ia pun berubah menjadi monster. Namun tekad Sang Yu yang kuat membuat ia berhasil lepas dari dunia mimpi. Namun Sang Yu yang berubah menjadi monster membunuh semua pedagang gelap termasuk Sang Yu di dunia nyata. Setelah Sang Yu tewas, ia terbangun saat ia di supermarket untuk membeli roti. Kejadian tersebut juga awal mula Sang Yu mendapatkan pedang di dunia mimpi. Tak lama Hang Er pun muncul dan cerita Sang Yu berbeda karena Hang Er menawarkan bantuan untuk menolongnya. Hang Er ternyata mengagumi karya yang ditulis Sang Yu dan berpikir bahwa Sang Yu yang ia kagumi adalah orang di depannya. Meski Hang Er tidak bisa membantu banyak, ia menawarkan kerja di kafenya. Sedang Sang Yu yang telah mengalami banyak hal hanya bisa terharu karena ternyata masih ada orang yang mau membantunya. Di keesokan paginya, Sang Yu mulai bekerja di kafe Hang Er. Bahkan Hang Er membelikan sebuah printer agar Sang Yu melanjutkan pekerjaannya sebagai penulis novel. Beberapa saat kemudian, Sang Yu memberanikan diri untuk bertemu dengan Han. Ia mengira semua kejadian yang ia alami adalah mimpi dan ingin melanjutkan hidupnya sebagai seorang penulis. Ia meminjam uang untuk mengembalikan uang muka Han yang diberikan kepadanya sebelumnya. Namun Han menolak karena karya yang tulis Sang Yu sebelumnya telah menghasilkan banyak uang. Kini Sang Yu pun sadar bahwa ia tidak sendirian menghadapi dunia nyata. Masih ada orang di sekitarnya yang peduli terhadapnya. Suatu ketika saat Sang Yu ingin menyapa Kang Martabak, Sang Yu dikejutkan dengan Kang Martabak yang mengembalikan uang Sang Yu. Sang Yu bingung karena saat memberikan uang tersebut ia sedang mengalami mimpi. Sampai akhirnya Sang Yu tersadar bahwa dunia mimpi dan dunia kenyataan menjadi satu dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Super Me. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.